ikut ngomong gitu. Nggak usah malu, nggak usah malu, udah tersebar begitu sama Sarah. Atau saya tambahkan lagi satu itu. Aduh, Tuhan, Tuhan. Janganlah begitu, saudaraku, saudaraku. Ya digoreng lagi. Masa sampai ketahuan sama Pastor Sarah bahwa burungnya JT itu ada tai lalatnya. Untung saja belum disodokin ke tempat Pastor Sarah. Nanti Pastor Sarah bisa mati duluan daripada JT. Karena dia punya barangnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang tuh belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan kali ini kita akan melihat reaksi dari Babang Udin ya, yang nampaknya akan segera melakukan tindakan yang jauh lebih ekstrim. Ya, jadi ini adalah reaksi yang ditunjukkan oleh Saifuddin saat mengetahui bahwa akhirnya Joshua Teu muncul lagi. Ya, ini saat Joshua Teu baru live kurang lebih setengah jam ya, belum nyampe 1 jam. Ya, belum sampai 1 jam Joshua Teu live karena saya nonton juga ya, di mana Saifuddin terkejut gitu ya. Joshua Teu ternyata muncul lagi gitu kan. Padahal dia sudah ingatkan, jangan kau muncul lagi di YouTube ya. Jadi ini kadang-kadang teman-teman OT ini lucu gitu ya. Suruh orang jangan muncul, begitu orang muncul nggak senang. Memangnya kalau aku bilang, Saifuddin, jangan lagi kau muncul di YouTube, maka kamu nggak usah muncul lagi. Ya terserah kamu juga, hak kamu kok. Ya nggak bisa kamu nyuruh-nyuruh orang sesuka pantat kamu. Kalau kamu rasa nggak cocok, kamu laporkan dia ke penegak hukum. Ya kalau ada yang dia langgar. Negara kita tuh negara hukum, bukan kalau kamu ngomong, kamu ngancamin orang, maka orang harus patuh sama kamu. Itu preman, ya, itu barbar gitu. Kamu bukan mafia yang istilahnya nyuruh orang, kamu diam ya gitu ya. Kalau enggak, awas. Maka orang tersebut akan diam. Nggak bisa. Kalau kamu rasa dia salah, laporkan ke penegak hukum ya, Bang Udin. Jadi, di sini saya ingin membahas reaksi dari Bang Udin ya, yang nampaknya dia sudah tahu sebelum video si JT selesai. Ya, sebelum video JT selesai, dia udah tahu nih akan berbalik keadaannya ya, akan berbalik keadaannya di mana JT pasti akan mukul mereka balik ya, akan mukul mereka balik, sehingga Saifuddin sudah memikirkan langkah-langkah yang harus dia lakukan, yang harus dia ambil untuk mengantisipasi kekalahan di pihak dia. Tetapi di sini dia belum mendengar ya bahwa si JT menyampaikan bahwa istrinya, atau membongkar ya, bahwa istrinya itu adalah janda ya. Jadi istrinya adalah janda sebelum menikah dengan Saifuddin. Jadi istrinya itu ribut sama suaminya, ditinggal sama suaminya ya, dan menikah dengan si Saifuddin. Ini luar biasa sekali statement tersebut ya, membuka luka lama ya, luka lama dari Sarah Ayu. Pantasan kalau kita lihat. Kalau kita lihat Sarah Ayu tuh ogah sebenarnya ya, terlibat dalam kisruh ya sesama Oten ini. Karena Sarah Ayu mungkin tahu gitu kan. Ini kalau JT dipojokkan terus ya, Sarah Ayu sudah menebak ini kalau JT dipojokkan terus, JT pasti akan membuka tentang bahwa siapa dirinya dulu. Ya, bahwa dia itu janda yang ditinggal suaminya dan menikah dengan Saifuddin karena terpaksa. Nanti akan dibuka itu. Walaupun mungkin JT sudah pernah berjanji, ya, pernah berjanji tidak akan membuka atau membicarakan aib tersebut. Tetapi janji tersebut bisa dilanggar karena kamu pojokkan dia terus. Ya, kalau kamu pojokkan dia terus, tentu saja dia akan melawan balik. Itu yang ditakutkan oleh Sarah Ayu. Dan benaran terjadi. Benaran terjadi kenapa? Ya karena Saifuddin terus-terusan menyerang si JT. Mana mungkin JT bertahan terus.
Ya, mana mungkin bertahan terus? Karena cara bertahan yang baik adalah dengan menyerang kembali. Menyerang balik itu adalah cara bertahan yang benar. Dan diseranglah, ya, dibongkarlah satu-satu. Ini gawat ini. Saya nggak tahu apakah Sarayu akan masih berani live ya, akan masih berani live. Tapi sekalian saya balikin kata-kata dia juga ya. Kalau Sarayu masih berani live, ya saat sudah terbongkar siapa dirinya, maka dia itu nggak punya akal. Dia harus dicek akalnya dan dia berkaki enam. Ya, kalau dia masih berani live, dia ini berkaki enam saya bilang. Kita lihat dia akan live atau enggak ya. Jadi ini belum, ya kita belum melihat bagaimana nanti Bahudin ya akan bereaksi, dan saya berani jamin dia akan reaksi jauh lebih keras ini. Karena pasti nggak akan terima gitu kan, dibongkar semua dia punya permasalahan hidupnya. Ya, permasalahan dulunya. Ini belum semua nih. Ini masih 20%, 30% yang dibongkar. Masih ada 70-80% yang belum dibongkar dan kita tunggu terus ini. Ya, kita tunggu terus dan di sini Saipudin sudah mempersiapkan langkah. Ya, dia sudah mempersiapkan langkah dengan mengatakan bahwa dia akan membantu Pastor Sarah untuk menumbangkan Saipudin, menumbangkan Joshua Tewu ya. Dia akan bantu Pastor Sarah, yaitu dengan mengirimkan satu lagi janda. Ya, dia akan ajak satu lagi janda peliharaannya JT untuk membantu kubu mereka memerangi Joshua Tewu. Jadi istilahnya musuh dari musuhmu adalah teman. Ya, musuh dari musuhmu adalah teman. Ini janda mungkin udah nggak dipakai sama JT, sudah terbuang juga dari tempat JT ya, karena JT kan setelah ketahuan sama istrinya, dikunci. Ya, JT-nya dikunci, nggak bisa kemana-mana, ya diikuti terus sama istrinya, dan keuangan juga sudah dipegang istrinya. Jadi JT nggak bisa lagi membayar janda-janda yang selama ini dia pelihara. Sehingga janda-janda tersebut sekarang jadi pencar-pencar ya, dan ada yang pasti sakit hati juga, ada yang kecewa juga gitu kan. Dan ini mau digandeng sama Saipudin untuk menggempur ya Joshua Tewu bersama-sama. Bagaimana statement dari Saipudin ya yang akan menggandeng janda-janda tersebut untuk melawan dan membantu Pastor Sarah gitu supaya lebih kuat lagi serangan kepada Joshua Tewu ya. Kita saksikan dulu statement dari si Mbah Udin kita ini. Ya, Shalom. Teman saya Pastor Sarah ini, walaupun kita belum pernah ketemu ya Pastor Sarah, kamu jadi bintang dalam tanda petik. Bagaimana itu dia ngoceh lagi tuh Pastor Sarah. Bahkan dia pakai ayat-ayat pula, pakai Mazmur. Dia seperti Daud yang dimusuhi banyak orang kata dia. Itu bagaimana Pastor Sarah? Tolong. Itu si JT yang burungnya ada tai lalatnya itu. Aduh, memang orang nggak punya muka itu begitu ya. Nggak punya muka tembok ratapan Pandito. Pastor Sarah, itu saya ngakak nonton komentarnya Rudy Yohanes. Lucu juga itu. Ya. Mana tadi live-nya si muka mesum. Di sini saya mau jelasin sedikit ya, di mana kalau dia nonton pendapatnya Rudy Yohanes, artinya dia juga nonton bahwa Rudy Yohanes ya, atau Walabu ya, Walabu juga meragukan apa yang disampaikan oleh PS Sarah gitu. Ya, karena ketara kali kalau itu tipu-tipu. Ya, ketara kali itu tipu-tipu. Jadi Saipudin ini nggak jelas juga sebenarnya ya, dia dukung mana sebenarnya. Oke, kita lanjut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Whenever any calamity strikes, it's all... Saya perlu kalau Pastor Sarah itu setuju, saya bongkar chatting mesumnya dan buka lagi satu outlet janda lagi, tapi ini jandanya JT. Si istrinya tahu persis ini dengan si ini nih.
yang satu lagi ini. Tahu persis Pastor Sarah. Tapi mungkin Pastor Sarah nggak kenal dia. Orang ini pasti, karena sudah lama juga kasusnya dia ini. Tapi video-video Bang Toyib ini baru juga. Dia lagi video callan dengan ini, dengan cabe-cabeannya. Jadi ada pastor cabe-cabean. Ngeri sekali orang ini. Kok masih berani tampil begitu? Di hadapan jemaatnya bagaimana? Saya sudah familiar semua jemaatnya, bahkan pendana dia itu familiar. Saya berapa kali sama pendana dia itu ajak makan bersama sama si muka tembok, si siapa namanya, si burungnya ada tai lalatnya, kata kamu. Bagaimana sebuah burung ya pasti dekat dong dengan wajah kamu, karena kamu yang kasih tahu saya ada burungnya, ada apa namanya, ada tai lalatnya. Hati-hati loh, orang yang ada burungnya, ada tai lalatnya itu istrinya mati duluan, kata orang. Karena burungnya itu burung sakti, bukan burung gereja. Burung gereja itu dulunya adalah burung masjid. Burung masjid. Karena duluan ada masjid daripada gereja kan. Islam masuk itu sudah lama duluan Islam, sehingga burung-burung itu dulu burung masjid. Tetapi ketika di masjid itu ada sunatan massal, nah burung-burung itu pada kaget dan ngelihat, burung orang saja dipotong katanya. Akhirnya burung masjid itu kabur ke gereja, karena di gereja nggak ada sunatan massal. Yang mau sunat silakan, yang nggak sunat silakan, kan gitu orang Kristen. Ya kalau yang sudah disunat ya jangan disunat lagi. Kalau saya kan mantan Muslim dulu, sudah disunat, masa disunat lagi terus habis dong. Kalau JT ya suruh mu'alaf aja, suruh mu'alaf dan sunat lagi gitu, karena kelihatannya dia tertarik dengan ajaran Bang Mamat, ajaran Cabulullah. Makanya JT itu ya Cabulullah. suruh ini saja, suruh siaran dengan tokoh-tokoh itu. Karena dia nggak. Ya inilah lucunya Saifuddin ya. Dia nyerangnya JT, tapi Islam juga disinggung-singgung ya. Ini nggak bisa konsisten dia. Dia bilang siapa kalau khotbah itu nggak konsisten gitu. Temanya apa, yang dibahas apa. Dia sendiri sama gitu. Ya. Dia kalau temanya apa, yang dibahas apa, entah kemana-mana dia larinya gitu. Lebih nggak nyambung, larinya lebih jauh lagi gitu. Kalau masih ada nyambung dikit masih mending lah. Ini totalitas nggak nyambung gitu. Totalitas nggak nyambung ya. Kacau sekali memang kalau kita lihat kelakuan aduh, ini ada yang telepon, tunggu bentar. Aduh, Al-Ayubi rupanya ya. Oke. Jadi si Udin ini memang kacau sekali kalau kita lihat ya. Semua diserang-serang sama dia. Dan ya JT dekat sama pihak Muslim pun dia nggak senang ya. Dia nggak senang karena dia merasa wah ini bahaya untuk dirinya, karena nanti bisa rame-rame ya menggebukin si Saifuddin ini gitu. Terus dia tadi juga teman-teman dengar, dia menawari ya, apa perlu dibuka satu cabang lagi gitu. Satu cabang lagi maksudnya satu kasus baru, yaitu ada janda lain yang akan dipakai untuk menyerang si Joshua Teu. Ya, ini bagus. Ya udah buka aja gitu. Kalau bisa 3 kaki atau 4 kaki lagi langsung Pak Saifuddin. Ya, kami tunggu karena ini posisi lagi berbalik ini. Posisi lagi berbalik. Ini kondisinya yang kalah kalian sekarang. Ya JT lagi di atas angin, udah naik nih. Ya, jadi ini saling berbalas serangan. Seru kayak gitu, imbang gitu kan. 1-0 balas jadi 1-1. Terakhir malah jadi dia yang kalah, jadi 1-2. Ya, jadi 1-2, ya kamu harus balas biar jadi 2-2 baru jadi 3-2 nanti. Saling berbalas serangan. Ini baru seru daripada sama-sama bertahan, sama-sama mainnya jelek, kita nggak seru. Ini kalau saling berbalas serangan seperti ini seru gitu kan. Sama kayak pertandingan bola. Makin banyak skornya ya makin keren, apalagi kalau skornya 4-4, 5-4 gitu. Wah, seru sekali. Ya dulu saya ingat pertandingan-pertandingan bola yang luar biasa, Liverpool Chelsea dulu Liga Champion. Wah, gila itu. Ya, jadi
Ini kita tunggu bagaimana janda itu akan mengekspos ya, janda yang akan diajak sama Saifuddin menceritakan kronologi kalau dia tuh dulu diapain sama JT, terus bagaimana kisah dia sama JT ya. Kita tunggu juga. Jadi kami sangat suka mendengar kisah-kisah dari para oten-oten ini. Ya, kami pihak Muslim cuma jadi pendengar yang baik dan kami membantu menyiarkan, Pak. Kalau kami ini cuma bantu menyiarkan ya, biar tetap ini terkenal kalian ya, biar kalian yang makin terkenal. Kalau kami apalah gitu ya, kami ini cuma bakul kompor. Oke, kita dengerin kelanjutannya. Nggak menunjukkan mental sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak rendah hati, nggak rendah diri. Harus rendah hati dong. Kalau sudah begini, nggak usahlah dilawan, diam aja. Jadi begitu maksudnya. Coba di volumenya dinaikin lagi, Pastor Sarah. Jadi saya sudah nggak kuat ngelawan dia. Karena memang dia itu muka tembok. Lebih baik saya khutbah firman saja. Tapi yang akun ini bolehlah untuk apa? Untuk gosip-gosip. Yang ini. Nah, sebentar lagi saya akan live dengan akun yang satu yang sudah banyak subscribe-nya. Jadi si JT ini tolong supaya dia nasihatinlah, karena kamu kan lebih dekat dengan dia dan sudah melihat burung gerejanya itu ada tai lalatnya. Coba tanyakan kepada Bu Esther, benar nggak si JT itu ada tai lalatnya? Tolong Bu Esther. Bu Esther jangan diam-diam saja dong. Ikut ngomong gitu. Nggak usah malu, udah tersebar begitu sama Sarah. Atau saya tambahkan lagi satu itu. Aduh, Tuhan. Janganlah begitu, saudaraku. Ya digoreng lagi. Masa sampai ketahuan sama Pastor Sarah bahwa burungnya JT itu ada tai lalatnya. Untung saja belum disodokin ke tempat Pastor Sarah. Nanti Pastor Sarah bisa mati duluan daripada JT. Karena dia punya barangnya itu burungnya itu adalah ada tai lalatnya. Itu bahaya sekali tuh orang yang punya tai lalat di burungnya. Burung kakak tua hingga di jendela. JT sudah tue. Gigi tinggal due. Oke, terima kasih saudara-saudaraku sudah mendengarkan puji-pujian burung kakak tua. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, lucu sekali memang Saifuddin ini ya. Dia bilang si Pastor JT sudah tua ya, padahal dia sendiri juga seleting dengan JT, umurnya sama. Bahkan secara tampilan dia lebih segar ya kalau JT dibandingkan Udin karena lebih terawat ya. Terus kalau kita bicara muka nih makin banyak aja gitu ya. Julukan-julukan ya. Kalau si Paul Jang ya itu dipanggil muka pantat ya. Kalau si JT ya dipanggil muka tembok ratapan ya, tembok ratapan. Kalau si Udin ini ya, di Udin kalau si JT panggil sebagai muka badak gurun. Ya, dipanggil sebagai dia sempat dibikin julukan baru untuk dia yaitu Badrun ya, badak gurun dia ya, mukanya tebal kayak badak gitu. Jadi ini makin seru nih. Ya, dan Udin sendiri udah mengakui dia nggak kuat nih kalau lawan si JT sendirian. Ya saya nggak tahu kenapa nggak kuat. Apa karena anunya yang susah bangkit, ya, karena sudah lemah, atau memang ya karena dia sudah nggak punya kekuatan lagi sekarang. Pendukungnya udah pada minggat, udah pada kabur gitu kan. Dia sendirian, jadi dia butuh dukungan rame-rame. Ya, apalagi kan dia di Amerika gitu. Banyak yang harus dia pikirin. Dia harus pikirin biaya hidupnya, pikirin bagaimana anak-anaknya yang ketinggalan di Indonesia. Ya, belum lagi
pikirin itu gereja Murtadin yang udah dia bangun tapi nggak bisa hidup sampai sekarang gitu kan, yang belum bisa survive lah gerejanya ya, masih harus disubsidi, belum bisa menghasilkan perpuluhan, masih dia yang harus keluar uang. Jadi banyak yang harus dia pikirin sehingga dia membutuhkan pertolongan dari para janda-janda peliharaannya JT ya. Jadi bukan masalah jandanya tapi peliharaan JT-nya yang jadi masalah. Dan orang-orang seperti inilah yang mempermalukan nama janda ya. Duda dan janda, kalau teman-teman lihat, entah kenapa image-nya itu lebih nggak enak janda. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka inilah, ya seperti si PS Sarah ini, ya seperti Sarah Ayu ini juga gitu kan, dan Sob Katul, itulah orang-orang yang membuat reputasi janda itu jadi jelek. Sebenarnya nggak ada salahnya, orang nggak pengen jadi janda. Siapa yang pengen jadi janda? Coba saya tanya. Baik itu janda hidup atau janda ditinggal mati. Ya, nggak mau mereka itu pilihan yang paling berat. Siapa yang ingin hidupnya hancur? Siapa yang ingin keluarganya itu nggak bagus? Tetapi ya orang-orang seperti mereka ini yang makin memperjelek, ya, memperusak image-image dari janda-janda. Dan inilah orang-orang yang sebenarnya benalu bagi negara kita. Yang Mbah Udin, PS Sarah gitu, aduh, ini tukang bikin gaduh aja, ya, nggak ada yang bisa yang mereka kerjakan yang lain nih, selain membuat gaduh. Tetapi kita sebagai umat muslim ya, kita jadi penonton yang baik dan harus kita akui mereka menghibur kita. Apalagi sepanjang bulan Ramadan kemarin ya. Si Udin ini benar-benar udah jadi badut yang baik. Kalau bulan ini mungkin akan beralih ya, badut kita akan ke PS Sarah dan juga JT ya, lebih banyak mereka membuat statement-statement yang bisa menghibur kita. Kalau saya Pudin lagi calling down ya, mungkin lagi cari bahan, apalagi yang bisa dia bahas, yang bisa menjual. Jadi kita tunggu saja, apalagi yang ingin disampaikan oleh Mbak Udin, apalagi dia ini udah ini ya, ini banyak kali apalagi tadi saya sebut. Jadi kita lagi nunggu janda ya, jandanya. Kalau bisa cabangnya 3-4 lah, jangan satu Pak. Kalau satu kurang kuat mukulnya si Joshua Teu. Paling bisa jago pun membalikkan keadaan. Cuman mengimbangi, cuman remis. Kalau bisa kan tenggelamkan lagi si JT. Ya, jangan kasih dia bangkit, tenggelamkan. Kasih langsung 2-3 janda. Biar orang lihatnya, wah gila rupanya banyak gitu kan. Ya, kontekin langsung janda-jandanya si Saipudin. Si janda-jandanya JT. Nanti setelah kamu suruh jandanya ngomong, nanti Saipudin, si JT akan balas gitu kan. Oh, Saipudin juga pelihara janda, ini peliharaan dia gitu. Dibongkar satu-satu peliharaannya si Saipudin. Jadi saling bongkar. Ini seru gitu. Kalian saling bongkar, kamilah yang dapat tontonan menarik. Kamilah yang bisa dengan senang hati akan membantu pihak yang sedang kalah. Ya nanti kalau Saipudin kalah, nanti kita bantuin lagi. Nanti kalau JT yang udah mau kalah, kita bantuin lagi. Yang penting jangan sampai mati. Kami yang bagian mengobatinya aja. Ya, kami obati, yang penting jangan sampai kalian kalah. Selama masih mau bertarung, kita akan dukung. Ya, yang penting jangan kibarkan bendera putih. Kalau udah kibarkan bendera putih, kami nggak bisa tolong. Tapi kalau belum kibarkan bendera putih, kita tolongin ini. Ya, JT udah mau kalah, wah kita bantu. Ya, kayak kemarin saya bantu kan. Saya bilang menurut JT yang dibilang Sarah itu dusta semua. Saya jadikan konten, JT semangat lagi. Ya nanti balik lagi gitu. Ganti-gantian biar seru ini, pertandingannya seru. Ya, ini saking serunya mereka dua, saya sampai lupa mau bahas Paul Jang. Ya, padahal Paul Jang ini juga nggak kalah seru, tapi Paul Jang ini aduh, memanglah ampun lihat dia ya, si manusia durhaka ini. Dan yang lebih gilanya, oten-otennya agak susah tobat. Kalau Saipudin banyak oten-oten yang sebelumnya mengikuti Saipudin udah agak tobat ini saya lihat. Yang di WA saya juga ada beberapa yang sebelumnya sangat bangga, ya sangat memuja-muja Saipudin, begitu dibongkar satu persatu udah mulai terdiam juga gitu. Udah mulai kayak ayam sakit. Ya, udah mulai kayak ayam sakit yang nggak bisa membantah kalau kita kasih data. Ya, terakhir dia harus mengiyakan juga walaupun berat gitu kan. Istilahnya ini luka yang tidak berdarah gini ya, luka nggak berdarah ini. Jadi mau nggak mau mereka akui bahwa memang Saipudin ini manusia nggak benar juga gitu, karena faktanya udah terlalu banyak. Tapi kalau yang pengikut Paul Jang ini oten radikal gitu, udah dikasih data, dikasih fakta, tetap aja membela membabi buta kepada si Paul Jang ini ya, memang nggak punya malu sih. Kalau oten-oten yang di tempat Paul Jang tuh memang dididik untuk menjadi oten-oten yang muka tembok, muka badak, yang nggak bisa malu. Pokoknya hajar gitu, pokoknya maju terus gitu, ya. Jadi agak beda memang. Jadi sementara kita lebih fokus kepada oten-oten yang masih gampang disembuhkan.
Kalau oten-oten pengikutnya Saifuddin, pengikutnya Joshua Tewu, itu masih gampang untuk disembuhkan, untuk disadarkan. Jadi kita fokus ke sana dulu. Ya, maafkan kami. Oke, mungkin itu aja. Ya, sudah teman-teman lihat bagaimana rencana Saifuddin. Kita tunggu ya apakah akan diwujudkan dalam waktu dekat. Kami minta kalau bisa hari ini. Ya, kita doakan semoga hari ini bisa dihadirkan janda ya, janda peliharaannya si Joshua Tewu yang sudah sakit hati dengan JT juga, dan kalau bisa ya diinfokan juga itu Pak sama Saifuddin bagaimana istri Anda itu rupanya janda yang Anda ambil ya, dia ada suaminya tapi terakhir kok nikah sama Anda. Tolong klarifikasinya ya, tolong Pak klarifikasi dari Anda mengenai Bunda Sarah Ayu ini ya, tolong. Mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda silakan tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.